Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah selaku moderator dari kelompok 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian apa itu komunikasi dan juga apa itu komunikasi antar budaya. Materi-materi ini akan dibahas dan juga dibacakan oleh rekan-rekan kelompok 1. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tak peduli di mana kita berada, selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang berasal dari kelompok, ras, etnik, atau budaya lain. Kita dapat berkata, komunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat populer dan pasti dijalankan dalam kegiatan manusia. Komunikasi juga merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, dan tindakan yang tampil dari diri manusia. Kita dapat menyebutnya sebagai communication involves both attitude and skills. Lalu sebenarnya apa itu komunikasi? Jane Pauli tahun 1999 memberikan definisi khusus atas komunikasi, serta membandingkan 3 komponen yang harus ada dalam komunikasi. 1. Transmisi informasi. 2. Transmisi pengertian. 3. Menggunakan simbol-simbol yang sama. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas apa pengertian dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya atau intercultural communication dalam Dedi Mulyana adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Jadi, komunikasi antar budaya diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaan. Definisi lain mengatakan bahwa yang mendasari komunikasi antar budaya adalah sumber dan penerimaannya berasal dari budaya yang berbeda. Fred A. Jent mengartikan komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya, atau intercultural communication generally refers to face-to-face interactions among people of diverse culture. Sedangkan Collier dan Thomas mendefinisikan komunikasi antar budaya as communication between persons who identify themselves as distinct from other in a culture sense. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya yang lainnya. Dalam keadaan demikian, kita segera dihadapkan kepada masalah-masalah penyandian pesan, di mana dalam situasi komunikasi suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. Komunikasi antar budaya atau sering disebut sebagai intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya pada dasarnya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, apa makna pesan verbal dan nonverbal menurut budaya-budaya bersangkutan, dan apa makna yang layak dikomunikasikan, dan serta bagaimana cara mengkomunikasikannya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, sekian materi dari saya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Baik, saya akan meneruskan materi dari teman saya. Di sini saya akan membahas perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Komunikasi antar budaya berbeda dengan komunikasi lintas budaya. Menurut Knapp et al., komunikasi lintas budaya digunakan untuk membandingkan budaya-budaya, misalnya suatu bentuk penggunaan bahasa. Akan tetapi jika fokusnya adalah interaksi yang berlangsung di antara anggota-anggota budaya berbeda, maka itu adalah komunikasi antar budaya. Pada dasarnya, komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya mengkaji bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi. Apa yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya,
atau apakah secara verbal atau nonverbal atau keduanya, di mana dan kapan mengkomunikasikannya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan slide, yaitu jenis atau model komunikasi. Ada beberapa jenis atau model komunikasi yang menjadi bagian dari komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikasi internasional atau yang sering kita sebut international communication, yaitu proses komunikasi antara bangsa dan negara. Komunikasi ini tercermin dalam diplomasi dan propaganda, seringkali berhubungan dengan situasi interkultural, antar budaya, dan interrasial atau antaras. Yang kedua, komunikasi antaras atau interracial communication, yaitu suatu komunikasi yang terjadi apabila sumber dan komunikan berbeda ras. Ciri penting dari komunikasi antaras ini adalah peserta komunikasi yang berbeda ras. Kemudian yang ketiga, komunikasi antaretnis atau interethnic communication, yaitu berkaitan dengan keadaan sumber komunikannya atau sama ras, suku, bangsa, tetapi berbeda asal etnis dan latar belakangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih, saya atas nama Farah Dilaka akan membaca slide selanjutnya. Bagaimana bentuk-bentuk komunikasi antar budaya? Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya menurut Joseph De Vito ada 4. Pertama, komunikasi antara kelompok agama yang berbeda, misalnya antara orang Katolik Roma dengan episkop, atau antara orang Islam dan orang Yahudi. Kedua, komunikasi antara subkultur yang berbeda, misalnya antara dokter dan pengacara, atau antara tunanetra dan tunarungu. Ketiga, komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan, misalnya antara kaum homoseks dan kaum heteroseks, atau antara kaum manula dan kaum muda. Dan keempat, komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda, yaitu antara pria dan wanita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi berikutnya. Di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor keberhasilan komunikasi antar budaya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai persepsi. Persepsi adalah suatu aspek komunikasi antar budaya di mana dalam aspek ini sebagai seseorang individu partisipan memilih, mengevaluasi, dan mengorganisir rangsangan dari luar. Samovar DKK menyimpulkan bahwa ada 2 cara bagaimana budaya mempengaruhi proses persepsi. Yang pertama, persepsi itu selektif. Hal itu berarti bahwa terlalu banyak stimulus yang bersaing untuk merebut perhatian seseorang pada waktu yang sama. Yang kedua, pola persepsi seseorang dipelajari. Setiap orang lahir ke dunia tanpa satu pahaman, budaya mengartikan sebagian dasar pengalaman seseorang. Dengan kata lain, persepsi adalah suatu hal yang ditentukan oleh budaya. Yang kedua, proses verbal dan proses nonverbal. Proses verbal, bahasa proses verbal yaitu bagaimana kita bicara satu sama lain dan berpikir. Bahasa adalah aspek penting dalam belajar komunikasi antar budaya. Proses nonverbal, aspek yang satu ini tidak bisa dilepas dari kegiatan komunikasi dan setiap budaya memiliki arti yang berbeda-beda terhadap aksi nonverbal. Barnlund mengatakan banyak arti penting yang dihasilkan dalam interaksi manusia dapat diperoleh dari sentuhan, lirikan, nuansa vokal, gerakan atau ekspresi wajah dengan atau pertolongan kata-kata. Yang ketiga, aspek konteks.
Ketegasan dan keharmonisan interpersonal. Dimensi kedua yang mempengaruhi konteks komunikasi adalah cara seseorang menyatakan kepada orang lain. Walaupun ada banyak aspek gaya komunikasi, ketegasan dan keharmonisan interpersonal secara langsung mempengaruhi ruang lingkup antar budaya. Sekian dari saya. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas hambatan komunikasi antar budaya yang terdiri dari 8 hambatan. Yang pertama, fisik. Hambatan komunikasi yang pertama ini berasal dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media. Yang kedua, budaya. Hambatan komunikasi yang kedua ini berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga, persepsi. Hambatan komunikasi yang ketiga ini timbul karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Perbedaan persepsi menyebabkan perbedaan dalam mengartikan atau memaknakan sesuatu. Yang keempat, motivasi. Hambatan komunikasi yang keempat ini berkaitan dengan tingkat motivasi penerima pesan. Rendahnya tingkat komunikasi penerima pesan mengakibatkan komunikasi menjadi terhambat. Yang kelima, pengalaman. Hambatan komunikasi yang kelima ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang dimiliki individu. Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu dapat menyebabkan perbedaan dalam konsep serta persepsi terhadap sesuatu. Yang keenam, emosi. Hambatan komunikasi yang keenam berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Yang ketujuh, bahasa verbal dan nonverbal. Hambatan yang ketujuh ini terjadi ketika pengirim pesan atau sender dan penerima pesan receiver menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak dimengerti oleh penerima pesan sehingga menimbulkan ketidaksamaan makna. Nonverbal, hambatan komunikasi yang berupa isyarat atau gestur. Yang kedelapan, kompetisi. Hambatan komunikasi yang kedelapan ini timbul ketika penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain di saat menerima pesan. Sekian, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Untuk pemateri terakhir saya persilahkan. Terima kasih, saya Lisda akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada cara mengatasi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu memelihara iklim komunikasi agar senantiasa terbuka. Iklim komunikasi itu merupakan campuran dari nilai, tradisi, dan kebiasaan. Sehingga ketika kita berkomunikasi secara terbuka, kita akan mendorong terus terangan dan kejujuran serta mempermudah umpan balik. Nah, yang kedua yaitu bertekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi dan menjalannya dengan baik. Memegang etika itu etika saja prinsip yang mengatur seseorang untuk bersikap atau membawa diri. Orang yang tidak etis biasanya egois dan tidak peduli salah ataupun benar sehingga menghalalkan segala cara. Nah, yang ketiga yaitu memahami akan adanya kesulitan komunikasi antar budaya. Majunya perkembangan teknologi dan informasi telah menyebabkan terjadinya interaksi antar budaya, baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. Memahami latar belakang, pengetahuan kepribadian, dan persepsi antar budaya akan membantu mengatasi hambatan komunikasi yang terjadi karena perbedaan budaya. Yang keempat yaitu menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Menggunakan pendekatan berpusat pada penerima berarti tetap mengingat penerima ketika sedang berkomunikasi. Sikap empati, peduli, atau peka terhadap perasaan dan kepentingan orang lain bisa menjadi kunci keberhasilan dalam berkomunikasi. Nah, yang kelima yaitu menggunakan teknologi yang ada secara bijaksana dan bertanggung jawab agar dapat memperoleh dan membagi informasi dengan baik dan efektif. Menggunakan teknologi dengan
baik dan bijaksana, bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Teknologi di sini dapat dipergunakan untuk menyusun, merevisi, dan mendistribusikan pesan. Penggunaan yang bijaksana dan bertanggung jawab akan mendorong menciptakan komunikasi yang efektif. Terakhir, nomor 6, menciptakan serta memproses pesan secara efektif dan juga efisien. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman pemateri. Nah, untuk kesimpulan pada pembahasan kami hari ini yaitu komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Nah, definisi lain itu mengatakan bahwa yang menandai komunikasi antar budaya adalah bahwa sumber dan penerimanya berasal dari budaya yang berbeda. Nah, sederhananya komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar dua orang, antar pribadi yang berbeda latar belakang budaya baik secara sosial, lingkungan, agama, ekonomi yang saling mempertukarkan makna untuk dipahami bersama. Baik, sekian dari pembahasan kelompok 1. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan juga ada kesalahan, kami mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.